Pak Lurah juga, dan sepupu Ibu RT. Pak Ustadz Sidik, istrinya sepupu saya. Jadi kita sesepuan Pak. Istrinya Pak Minggu, Pak Lurah, saya dan istrinya Pak Ustadz Sidik itu sepupu. Udah ditimbrak. Jadi keluarga besar. Alhamdulillah. Untuk pertemuan singkat pengajian ini, insya Allah saya akan membawakan konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pimpinan dari mulai rumah tangga sampai pimpinan dunia. Ini konsep kalau kita laksanakan, insya Allah akan sukses di dunia dan akan sukses di akhirat. Diabadikan dalam ayat Allah 3 konsepnya. Yang pertama, konsep Rasulullah itu fakku anhum wastaghfir lahum. Artinya fakku anhum itu pemaaf. Jadi kalau orang lain, kita maafkan dulu. Umpama ketua anggota yang salah, kan dulu kita langsung diponis. Kita maafkan dulu. Kalau dalam perusahaan kan ada SP ya. Jadi SP dulu, umpama ini ada karyawan yang salah, kalau memang belum total jangan dulu dipecat ya, kita kasih teguran dulu dan kita bela kepada pimpinan yang lebih atas sebisa mungkin. Jangan sampai saudara kita, teman kita hanya kena kesalahan sedikit di perusahaan langsung di PHK. Yang jadi korban bukan cuma dia, akan tetapi anak dan istrinya. Syukur-syukur kalau dapat lagi pekerjaan, kalau tidak. Nah ini kita sebagai pimpinan, fakku anhum wastaghfir lahum, artinya kita maafkan dulu. Rasulullah kan kalau ada umatnya, kalau ada masyarakatnya yang salah, tidak langsung diponis salah Pak. Beliau maafkan dan beliau minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni umat saya, karena mereka tidak tahu bahwa ini perbuatan salah. Kita terapkan dalam kedisiplinan di keluarga, di organisasi, dan di perusahaan. Insya Allah ini akan berhasil. Contoh dalam ruang lingkup keluarga, setiap kita itu pasti punya kesalahan. Kita sebagai suami pasti punya kesalahan, istri pasti ada kesalahan, anak juga pasti banyak kesalahan. Kita terapkan konsep Rasulullah, fakku anhum, maafkan. Istri salah, jangan dulu dipukul Pak. Karena kalau istri kesalahan yang tidak fatal itu tutup dosa. Apalagi sekarang ada disebut KDRT. Kalau dilaporkan kita sama istri, tetap kita akan tersangkut hukum. Fakku anhum wastaghfir lahum, kita mohon maaf, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup organisasi sama, ruang lingkup perusahaan pun sama. Sampai dunia Rasulullah yang diterapkan konsep yang ini. Yang pertama, fakku anhum wastaghfir lahum, artinya pemaaf dan memintakan ampunan bagi yang salah tersebut. Insya Allah bisa dimengerti Pak ya. Ya seperti kalau di perusahaan itulah kita sebagai atasan, taruhlah kepala atas, kepala dulu atau apa itu namanya? Kepala ya. Nah kalau ada teman kita yang salah, kita jangan calon, jangan calon ke bos. Justru kita tutupin dulu, ini teman kita, ini saudara kita, ini teman ngopi kita, ini malah langsung dilaporin aja, salah cuma sedikit. Ini enggak benar. Bukan Rasulullah. Justru kita tutupi, ini tiap hari ngopi bareng. Bahkan kalau kita datang sama dia, salah sedikit langsung laporin ke atasan, jangan dulu. Kalau kita terapin konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bahkan kita sebagai atasan mereka, kita harus bisa membela. Kalaupun ada teguran dari atas, coba itu kok bawaan kamu itu, enggak bos, nggak salah-salah, dia itu cuma gini doang. Oke bos, saya siap. Ini kita harus seperti itu. Itu pimpinan. Setuju ya? Dalam rumah tangga pun sama. Pokoknya ini konsep bisa kita terapkan dari ruang lingkup keluarga, organisasi, perusahaan, desa, sampai ke tingkat negara dunia. Ini konsep Rasulullah tidak akan pernah salah.
Apa? Ya Pak Lurah juga sama. Banyak bawaannya RT-nya atau masyarakatnya yang bikin kesalahan ya langsung jangan diponis langsung. Malah dia ikut membela. Nah ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua yang diterapkan oleh Rasulullah sampai berhasil memimpin dunia, syawirhum fil amri. Selalu musyawarah dalam segala hal. Sehingga hadis Rasul menyatakan kalau sesuatu diawali dengan musyawarah, insya Allah akan beres. Kenapa kita sering terjadi salah paham? Karena tidak ada musyawarah. Tiba-tiba ditentukan waktunya, nggak musyawarah dulu. Tiba-tiba ditentukan tempatnya, nggak ada musyawarah, nggak ada pengocokan. Ini yang akan terjadi salah paham. Syawirhum fil amri, dalam rumah tangga pun sama Pak Bu. Rumah tangga bukan cuma kita seorang suami, tapi ada istri, ada anak. Mau apa saja dalam rumah tangga kita musyawarah sama istri. Mah ini kan motor udah lunas, kita ngambil lagi karena gede. Kata istri, oke Pak, Mama apa siap aja, lanjutin. Ada musyawarah. Kalau tidak ada musyawarah, ini akan salah paham lagi. Kita nggak ngomong sama istri, nggak ngasih tahu istri, tiba-tiba ngambil, pengen ngasih nyenangin keluarga. Tapi kalau tidak ada musyawarah, ini tetap karena kita menyalahi aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun, Rasulullah manusia terhebat, tidak ada yang lebih hebat selain Rasulullah. Tapi segala apapun, sehingga dalam rumah tangga saja Rasulullah selalu bermusyawarah. Kalau konsep ini diterapkan dalam ruang lingkup keluarga, organisasi, perusahaan sampai dunia, insya Allah akan beres. Ya, makanya banyak terjadi salah paham kan, kita mau bangun musola aja nggak musyawarah. Mentang-mentang kita punya duit, umpama mohon maaf, mentang-mentang punya pemdanya yang paling besar kita, tidak diajak musyawarah yang lain, nggak benar. Dalam segala apapun, mau main bola aja. Ataupun salah sekarang lah ya, ini grup mau main futsal tanpa musyawarah dulu, saya yakin akan terjadi salah paham. Kok kamu nggak ngajak saya sih? Ya padahal kita satu grup. Nah makanya syawirhum fil amri, musyawarah dalam segala hal. Dan tentunya jauh-jauh hari sebelum terjadi atau sebelum terlaksana paguyuban ini, pasti awalnya musyawarah. Karena tidak akan terjadi paguyuban kalau tidak ada musyawarah. Yang ketiga, konsep Rasulullah itu sehingga bisa memimpin dunia, tawakal Allah, pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang perlu kita ingat, ayat ini, ayat tawakal Allah ini ditaksis dengan ayat fa'idha azamta fatawakal Allah. Apabila kamu sudah punya rencana, maka pasrahkan pada Allah. 3 bulan ke depan sudah ada nama siapa yang akan jadi tuan rumah, maka kita tawakal, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau 3 konsep, pertama kita pemaaf, yang kedua musyawarah, setelah itu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpegang teguh pada musyawarah. Ya, karena tetap wallahu al-insanu bitahhir wallahu bitakdir. Manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan. Men proposes, God disposes. Manusia hanya punya rencana, tetap Allah yang menentukan. Jadi kalau kita sudah punya rencana dengan dilatar belakangi musyawarah sama istri, umpama motor udah ada 3 5, masa ngambil motor lagi, kita cobalah ngambil mobil, buat DP udah ada. Kalau kata istri, oke, saya setuju Pak, ngambil mobil, ini jangan ngelamun. Ya udah masuk DP malah ngelamun, kebayar enggak Maya? Kebayar enggak? Fatawakal Allah, kan kita lagi kerja. Sababnya kita kerja, yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ngambil malah ngelamun, bukannya badannya makin gemuk malah kurus ngambil mobil. Nah ini fatawakal Allah dengan perencanaan yang matang, tentunya musyawarah sama istri,
motor mama udah ada 3, ini perabotan rumah udah lengkap, rasanya masih tetap kepanasan. Kan untuk kita punya nih buat DP nih, udahlah kita ngambil mobil aja dengan musyawarah, didukung dengan doa istri, jangan ngelamun Pak, harus semangat, masukin DP, ngambil mobil, tiap bulannya bapak sedang kerja, ibunya kerja, kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan musyawarah insya Allah beres. Makanya jangan mentang-mentang kita kepala rumah tangga. Ya, kata orang sini mau macam kain baik gak bisa Pak. Kita kepala rumah tangga dan yang perlu kita camkan, suami nggak bakalan sukses kalau tidak ada doa istri. Makanya jangan menyakiti istri. Istri itu harus kita bahagiakan. Seminggu sekali kita refreshing lah, naik odong-odong, ya. Yang ke pabrik kerudung, pulangnya bawa kerudung 3 karung. Yang membuat senang itu bukan harta Pak. Yang membuat senang itu bukan kekayaan. Kalau harta kekayaan jadi ukuran untuk senang, kenapa Andri Taulani bisa berpisah? Mbak Imbong sama Pak Paula kenapa harus berpisah? Mereka orang-orang kaya tidak seperti Bapak. Pagi berangkat, sore baru pulang. Itu pun kadang kehujanan di motor. Mbak Imbong orang kaya, Andri Taulani orang kaya, tapi mereka berpisah. Kenapa? Berarti kebahagiaan itu bukan jadi ukuran dalam rumah tangga. Benar kan? Makanya kalau pengen sukses, jangan menyakiti istri. Insya Allah yang diijabah doanya itu istri dan anak perempuan. Makanya jangan sia-siakan mereka. Ya kita bawa healing seminggu sekali semampunya kita. Ya semampunya kita. Kemana? Ya kita setiap minggu biasanya cuma ngebahas doa. Udah mampunya itu. Yang penting mereka senang. Toh mereka itu nggak senang kalau kita kasih kalung, kita ganti HP-nya iPhone, kalau bapaknya bawa jaga. Ya, istri kita beliin iPhone yang harganya belasan juta umpama, kasih kalung, tapi bapaknya malah sama japir, jaga pirang. Nah, ini bukan senang. Nanti yang ada itu bukan doa, tapi laknat dari sang istri Pak. Ya hati-hati. Makanya jangan kenapa ini, kok saya usaha seperti ini. Ya, gak kerja terus ada lembur tapi kodenya habis melulu atau dibawa ke rumah jaga sih. Ya, jangan menyakiti mereka Pak ya. Mohon maaf Bapak dan saya sama. Saya dan Pak Lurah sama. Apa? Laki-laki. Kalau kita di luar, mohon maaf, kalau saya mau ceramah di depan tuh ada lampiran Mas. Ya sama kan saya juga ada matanya Pak. Kita lihatin aja, waduh mantep juga nih. Tapi padahal kalau kita balikin lagi, kayaknya kalau yang di rumah dikirang juga lebih dari ini. Iya Pak. Artinya apa? Daripada kita ngelihat yang lain, jangankan make, megang aja kagak. Mending istri sendiri kita dandanin. Ini yang selalu saya sampaikan di setiap ceramah saya. Kalau memang kita senang sama cewek yang rambutnya pirang, kenapa enggak istri kita bawa pesawat? Rombak. Iya silakan. Senangnya gimana? Kalau kita sedang lihat istri orang itu dandannya molek, kenapa enggak istri kita dandanin? Bajunya yang rapi. Kalau bapak, ya kita senang lihat yang seksi, kenapa enggak? Ketika di dalam rumah kita dandanin istri kita seseksi mungkin, tapi jangan di luar. Buat di dalam aja itu Bapak. Nah, ini sering saya sampaikan. Kenapa? Karena pada dasarnya Pak, kalau kita dandanin istri kita mungkin lebih cantik dari yang luar sana. Kenapa yang di luar sana cantik? Karena dandanan Pak. Ketika kita pulang lihat istri, Masya Allah. Ya ini mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kembali tadi. Untuk sukses dan telah dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu konsepnya cuma 3.
pemaaf dan memohonkan ampun. Yang kedua, musyawarah dalam segala hal apapun, hal sekecil apapun jangan dianggap remeh, apalagi ruang lingkup organisasi. Yang ketiga itu tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya rumah, punya rencana pengen bangun rumah, ada yang nabung duitnya, ada yang beli bahan-bahannya dikumpulin dulu, itu udah rencana kita pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya punya rencana, pengen punya rumah, nggak mau kontrak, nggak mau numpang sama orang tua dan mertua, pengen saya punya rumah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal Allah, maka apabila kamu punya rencana, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini kita laksanakan, insya Allah kita akan berhasil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perlu panjang, yang penting bisa dipahami dan laksanakan. Sekali lagi pesan saya, dandanin istri, jangan sakiti istri, insya Allah hidup bahagia. Sekian dan maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah yang disampaikan. Ya, banyak hal yang disampaikan, terutama yaitu dalam pemimpin, baik itu pemimpin dalam rumah tangga, apa yang dikatakan senangi istri, ya, jangan sampai sakiti istri. Istri pun juga sama, kalau pengen kelihatannya cantik di depan suami, suami juga harus mengerti memberi istri, ya, jangan sampai memberi istri untuk dandan cantik tapi tidak cukup untuk mendandan cantik istrinya, ya. Itu jaga istri kalian, jangan sampai disakiti. Benar apa yang dikatakannya, keberkahan itu ada di istri. Doa istrilah yang paling utama, bukan doa janda di luar sana. Ya, acara selanjutnya yaitu di penghujung acara, ya, acara yang terakhir yaitu acara penutup ataupun doa disambung langsung ke makan bersama. Sebelum acara penutup, saya selaku pembawa acara undur diri. Apabila ada salah kata ataupun tingkah laku ataupun cara penyampaian saya kurang baik, saya memohon ataupun meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari diri kita sendiri. Untuk itu, acara yang selanjutnya yaitu penutup ataupun doa yang insya Allah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sidik. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi azmaina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wal karamin wa ila hadrati sadatina Abi Bakrin wa sayyidina
وعلى بركة الصحابة أجمعين لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا سيدنا عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد رفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ حسن السجلي والشيخ إمام غزالي والشيخ سيد محمد حق النجيلي والشيخ محي الدين العربي والشيخ محي الدين النووي والشيخ محتاجي والشيخ سيد المر والشيخ عبد الله محمد بن سليم الجزري رضي الله عنهم وصلهم وفرعهم وذريتهم وعلي سلسلتهم أجسنا بحرمتهم وبركتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya hadrati sahibul hajat keluarga besar wa hasil maqasidah bisalamah wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadayatuna ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina wa khulina wa khulatina wa li syaikhi masyaikhina ولأقربين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف إلى دون آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى روح أهل القبور غفر الله ذنوبهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضله وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جميع المعاصي والذنوب. صلى الله على محمد 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 أفضل ذكر فأمنه لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq alaina ya wa alaina qad nashika Allah ta'ala min al-amin bi rahmatillahi wa karamihi. Jazalana sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan bi hadrati sahbihi hadat keluarga khusus wa hasil maqsidahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yafini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati sultani. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhiluna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal-ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al wasil mithla sabima qaranahu hajatan balighatan najlatan ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wal qarabiyyin wa ila hadrati jami'il awliya'i wal ulama'i wa suhada'i wa salihin wa khususan ila ruhi ahli kubur hadil jamaah wa khususan ila ruhi ahli kubur fi hadal qaryah wa khususan ila ruhi ahli kubur abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa amina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa li syaikhina syaikhina wa li aqrabaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bid'an minan nar wa sitran minan nar wa hijaban minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natasaffa'u wa natawassalu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa natasaffa'u wa natawassalu ilaika bi walika Syekh Abdul Qadir Jailani ya Qutbar Rabbani ya Ghausas Madani ya Muhyiddin ya Aba Muhammad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani inna natawassalu ila rabbika fi qadi hajatina hadi bisalama wa dunya wal akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma sabisna mal iman wa akhrijna minad dunya bil iman wa qadim lana minal jinni mal iman. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Dawamna subhanallah wa tawfiq salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Punten ayat tambahan saketika terutama kan
paguyuban. Mungkin kan bergilir ya, banyak 3 bulan sekali ya. Itu daerahnya mungkin ada tadi di Jayanti ya. Cuma saya minta tolong Pak ya, nanti kalau ada acara begini ya, tolong RT libatkan ya, kepala desa libatkan, tokoh masyarakat juga dilibatkan Pak. Bukannya saya kepala desa ini dibanggakan, bukan Pak, tapi ini untuk kebersamaan kita semua ya kan? Karena apa? Sangat sensitif kita, walaupun kita pengajian ya, kadang-kadang ada aja yang pikirannya nggak seirama sama kita ya, itu ya. Mohon ya Pak Ketua ya, mohon ya, banyak dilibatkan RT-nya, kepala desanya, tokoh masyarakat itu supaya kita jelas semua kan gitu. Dan kadang suka ada pertanyaan gitu, terutama di pemerintahan, acara apa sih kumpul-kumpul itu, baru kita hati kita semua baik ya, tapi mohon maaf ya sebelumnya kalau juga hanya kita hanya saling bisa mengingatkan gitu ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, acara telah terlaksana dengan lancar.